Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tim kecil sudah sodorkan nama cawapres ke Anies Baswedan ya. Ini bocoran 3 kandidatnya. Ada 3 kandidat ya. Dari 5 bocoran itu lalu kemudian merujuk menjadi 3 kandidat. Siapa mereka? Ada Aher, ada AHY dan ada Bu Hovifah di situ begitu ya. Inilah yang kemudian apakah 3 ini yang kemudian mengerucut menjadi satu begitu. Siapa yang mau dipilih, AHY atau Bu Hovifah begitu kan. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya bisa saja itu terjadi begitu karena detik-detik akhir mungkin 6 bulan lagi akan ada pendaftaran begitu ya untuk menjadi capres cawapres di situ begitu kan. Maka kemudian ini harus segera mungkin begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya kalau memang Bu Hovifah yang dipilih, AHY yang dipilih itu adalah keputusan mereka begitu ya. Tetapi kalau bagi kami secara garis besar, ketika oposisi dan oposisi itu ada plus minusnya. Nah, ketika ada oposisi dan koalisi itu ada plus minusnya juga begitu ya. Tetapi saya rasa ini sangat cawapresnya sangat luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kira-kira siapa yang dipilih Anies Baswedan ya. Tim kecil sudah sodorkan nama cawapres ke Anies Baswedan. Ini bocoran 3 kandidatnya ya. Ada Bu Hovifah, ada AHY, terus kemudian ada Aher di situ. Ya, kita tunjukkan bahwa ya di koalisi perubahan itu sangat solid sekali begitu ya. Bahkan prediksi saya yaitu adalah Bu Hovifah ya. Kira-kira Gaiso ya ini antara AHY dan Heriwan ya. Bahkan namun lebih condong ke Heriawan ya. Sekali lagi semua jenis partai melanggengkan kekuasaan yang pernah dientam oleh orang tuanya. Sebaiknya ya tidak berkembang di NKRI. Jadi menurut saya pribadi ya karena memang si Aher itu kan elektabilitasnya kecil begitu ya. Tetapi kan kalau kita berbicara tentang elektabilitas itu kan berkaitan dengan survei begitu kan. Karena yang tolak ukur elektabilitas itu adalah survei begitu ya. Tetapi kan ngapain kita harus percaya terhadap survei kalau seperti ini kan begitu logika kita begitu. Cawapresnya dari kalangan pengusaha tidak ada ya, biar tetap ada berbagai biaya kampanye. Bisa isu ya, Ibu Puji ya, Ibu Susi ya, Yusuf Hamka atau Khairul Tanjung ya. Serahkan kepada Bang Anies ya, ajalah urusan mentahnya, kita terima masaknya saja. Ini dari semua nama ini kalau mau menang ya Anies AHY ya. Ini banyak sekali karena memang AHY itu sangat kuat katanya begitu ya. Tetapi ini politik begitu kan, bisa dinamis, tidak bisa ditebak begitu kan. Karena ketika ngusung Anies AHY maka kemudian yang orang-orang yang lain menjadi yang wakilnya pasti milih-milih yang lain begitu ya. Siapapun wapresnya, presidennya tetap Anies Baswedan ya. Prabowo lah daripada capres abadi toh dijadi pembantu Mukidi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa enggak Ibu Susi ya? Ini 80% kabinetnya non partai. Berani enggak ya? Tetapi Ibu Susi kan kecil begitu kan ya. Tetapi kita lihatlah karena politik kita dinamis, tidak bisa ditentukan dengan berbagai hal begitu ya. Ya seandainya saja dengan Gatot Nurmantio banyak yang digadang-gadang memang, tapi kan wakil itu ketika dia menjadi pas mau daftar ke KPU di detik-detik akhir begitu ya. Bahkan semua nama itu pasti masuk dalam kabinet ya. Ini jika bukan AHY, Demokrat pasti cabut. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Saya setuju cawapresnya Novel Mukmin. Ini banyak kritikan dari netizen ya. Bahkan ini nama-namanya siapa aja ini ya, nggak ada efek kejutan. Ini banyak sekali bahwa ya perkembangan politik hari ini tuh kan dinamis, saya katakan begitu ya. Bisa saja begitu orang yang tidak disebutkan dalam 3 ini masuk menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, tim kecil sudah sodorkan nama cawapres ke Anies Baswedan. Ini bocoran 3 kandidatnya. Ini banyak sekali pro dan kontra memang begitu ya. Tetapi AHY itu lebih kuat begitu.
Tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP sudah menyodorkan 5 nama bakal calon wakil presiden baca pres Anies Baswedan. Dari kelima nama yang disodorkan tersebut, 3 diantaranya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mantan Gubernur Jawa Barat ya Ahmad Heriawan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Dari 3 ini akan mengerucut menjadi satu. Siapa mereka? Kan begitu ya. Sementara 2 nama lainnya belum diungkap ke publik ya. Dari kelima nama yang sudah disodorkan tersebut, ketiga partai pengusung Anies Baswedan ya masih menunggu keputusan dari sang capres ya untuk memilih siapa yang akan mendampinginya di Pilpres di 2024 mendatang. Ini ada plus minusnya ya. Ketika dia mengusung AHY ya, dia oposisi dengan oposisi, maka kalau saya rasa di Jawa Timur dia akan sedikit menang begitu ya. Tetapi kalau unggul itu secara mutlak itu tidak begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya capres yang paling terkuat dalam survei ini itu adalah cawapres ya. Cawapres yang terkuat dalam survei ini adalah AHY. Dari berbagai survei itu begitu ya. Kemudian yang paling santer sekali itu adalah AHY di situ begitu. Lantas bagaimana dengan Heriawan begitu ya? Heri apa namanya dalam hal ini dalam surveinya ya kecil begitu. Tetapi kan politik kita kan pemilihan presiden kan bukan ditentukan dalam survei begitu kan. Survei boleh kecil saja, tapi kan yang paling penting itu adalah bagaimana citra dan bisa mendongkrak suaranya, kan di situ logika kita begitu. Terus yang ketiga itu adalah Bu Khofifah. Bu Khofifah itu bisa saja dia memenangkan capres ini, pilpres ini begitu. Karena di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu kan menjadi gubernur ya, justru ya jaringannya sangat luar biasa. Ketua Muslimat ya, ini menunjukkan bahwa Khofifah itu tetap eksis di situ, NU di situ ya. Kalau dia hitung-hitungan secara kalkulasi politik kita begitu kan bisa saja ke arah sana, ke arah sini, ke arah tengah begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mendongkrak elektabilitas ya Anies Baswedan ya. Lalu kemudian memberikan citra yang baik di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi banyak orang muncul spekulasi bahwa namanya politik identitas semuanya kan semua orang menggunakan itu begitu. Apa yang terjadi kalau dengan Bu Khofifah? Khofifah itu punya keuntungan besar ya. Pertama itu adalah NU begitu ya, Muslimat begitu kan. Terus kemudian apa namanya citra yang dibangun di Jawa Timur sudah luar biasa. Itu saya rasa perkembangannya sangat memungkinkan begitu ya. Bahkan ya dari kelima yang sudah disodorkan tersebut, ketiga partai pengusung Anies Baswedan masih menunggu keputusan dari capres yang memilih siapa yang mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan dikutip dari Kompas.com, informasi soal 3 nama cawapres yang diajukan ke Anies Baswedan disampaikan langsung oleh anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di Universitas Paramadina Kampus Cipayung Jakarta Selasa ya. Ya, mungkin ada Mas AHY, ada Kang Aher, kemudian di Nasdem dan menyodorkan Ibu Khofifah. Sementara 2 nama lainnya sengaja belum diungkap ke publik. Kalau disebutin semuanya gimana ya biar jadi teka-teki. Ya, partai koalisi lanjut Sohibul masih menunggu keputusan dari Anies Baswedan soal siapa yang dipilih untuk mendampingi di Pilpres di 2024. Yang kita tunggu adalah beliau menyampaikan kepada kami sudah punya 1 nama, nanti kita deklarasi kapan ya. Anies sendiri sebelumnya telah menyampaikan cawapres yang akan dipilih ya, akan memilih efek kejut ya saat diumumkan. Hanya saja untuk saat ini cawapres Anies masih belum mengerucut 1 nama. Jadi itu semua masih belum dalam proses dan kita insya Allah ingin agar yang timnya diumumkan memiliki efek kejut bagi semua. Anies saat ditemui di Istora Senayan ya, Anies menjelaskan ya Koalisi Perubahan masih melakukan seleksi tahapan kandidat cawapres yang ada. Maka dengan dia enggan membocorkan jenis kelamin dari cawapres yang akan dipilih ya, terkait dengan ya penominasian masih berjalan, bisa laki-laki bisa perempuan katanya. Itu artinya kalau kita melihat dari sosok yang Anies Baswedan sebenarnya lebih dekat kepada AHY begitu di situ begitu ya. Tetapi di satu sisi ya lebih dekat kepada Bu Khofifah begitu. Karena apa? Karena mungkin bisa saja kan hitung-hitungan seperti ini ketiga-tiganya bisa saja tidak dipilih oleh Anies Baswedan begitu kan. Yang dipilih justru tidak masuk dalam kalkulasi politik dan hitung-hitungan seperti itu begitu. Karena kita politik kita dinamis begitu. Bayangkan kalau Pak Ganjar mengusung Erick Thohir dan Pak Sandi ya sebagai representasi dari apa namanya
agamis di situ, ya kemungkinan besar ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi kalau Pak Prabowo mengusung Muhaimin, bisa saja itu terjadi juga begitu kan. Tetapi inilah yang kemudian kalau seumpama dari 3 nama-nama ini adalah laki-laki wakilnya, maka seharusnya Anies Baswedan harus cari orang yang berbeda di situ begitu. Ya bisa saja Bu Hovifah untuk menyaingi ya karena dari usulan dari beberapa tokoh NU yaitu adalah di situ dari wakilnya Pak Ganjar itu adalah Erick Thohir, sedangkan Pak Prabowo Caimin. Ya maka kemudian untuk memecah ini sebenarnya yaitu bisa saja AHY, bisa saja Bu Hovifah. Kalau AHY sudah jelas nasionalisme ya, terus kemudian Anies Baswedan agamis, itu kalau dipadukan itu sangat, saya rasa bagus begitu ya. Ini sangat menarik begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.